Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, senang bisa melihat Bapak Ibu datang tiap minggu, semakin lama semakin ramai gerejanya. Saya senang semakin banyak yang beribadah di gereja ini. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini menarik. Tema kita adalah warisan damai sejahtera. Wah, biasa kalau ngomongin warisan itu biasanya sesuatu yang berharga begitu ya. Peninggalan orang tua, peninggalan keluarga yang walaupun sebenarnya nilainya secara materi mungkin tidak terlalu banyak, tapi nilai value peninggalannya itu sangat-sangat kuat gitu ya. Warisan. Nah, warisan damai sejahtera. Wah, seperti apa nih damai sejahtera? Berbicara mengenai damai, lawan katanya tuh gelisah ya Bapak Ibu. Kira-kira kenapa sih kita gelisah dalam kehidupan kita? Biasanya kita menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman begitu. Atau mungkin karena ketidaktahuan kita juga kita kemudian merasa tidak nyaman. Apapun alasannya, semuanya itu membuat kita merasa tidak nyaman. Dan mungkin kita melakukan hal-hal itu dalam upaya untuk kita mencari kedamaian. Tentu dalam kehidupan kita pasti kita akan selalu merasakan kesulitan begitu ya. Kita akan menghadapi pergumulan. Lalu bagaimana soal kedamaian, warisan damai sejahtera? Apakah di tengah-tengah kesulitan kita itu, pergumulan hidup kita tidak dapat merasakan damai? Apakah orang yang mengalami sakit terminal tidak dapat merasakan damai? Apakah orang yang sedang berduka tidak dapat merasakan damai? Lalu apa sebenarnya makna damai sejahtera? Nah Bapak Ibu, seringkali kita terjebak dalam definisi damai yang ditawarkan oleh dunia. Yaitu apa? Kenyamanan. Kita tidak merasakan kesulitan, kita tidak mengalami pergumulan. Istilah damai itu ditawarkan dunia, damai yang semu, begitu ya. Mungkin seringkali kita karena ingin damai, ingin nyaman, sehingga kita menjauhkan diri bagaimanapun caranya supaya kita tidak mendapatkan masalah, supaya kita tidak mendapatkan kesulitan, agar kita mendapatkan kedamaian. Namun kembali pertanyaannya, damai seperti apa yang diwariskan oleh Allah? Mari kita sama-sama kembali membaca Injil Yohanes kita. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Nah Bapak Ibu, sebagai gambaran konteks, Yesus pada saat itu hendak mempersiapkan para muridnya sebelum kelak Yesus meninggalkan mereka. Yesus ingin menyiapkan hati para murid ketika kelak gurunya sudah tidak ada. Ketika kelak Yesus kembali dipanggil bersama-sama dengan Bapa. Pada ayat yang ke-23 dikatakan Yesus memberikan nasihat. Kalau misalnya orang tua atau keluarga kita yang sudah sakit gitu ya, pasti kadang diberikan nasihat atau wejangan-wejangan gitu ya, supaya kita bisa hidup tanpa mereka. Nah begitu juga dengan Yesus kepada para murid-muridnya. Yesus memberikan nasihat untuk hidup taat menuruti firman-Nya. Dan kata Yesus, barang siapa hidup seturut akan firman Allah, maka Allah akan bersama-sama dengan dia. Nah Bapak Ibu, Yesus meminta ketaatan
Yesus meminta murid-muridnya untuk taat akan firman-Nya. Bukankah seringkali taat ini yang sulit kita lakukan? Kita berkompromi akan firman Tuhan. Kalau kita ngelakuin ini gak apa-apalah Tuhan, sekali-sekali. Kita berkompromi. Atau justru kita malah mempermainkan kebenaran. Apa yang salah kita benarkan, apa yang benar kita salahkan. Dan hal-hal inilah yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan daging kita. Untuk memenuhi ego kita tanpa kita sadari. Sehingga bukan kedamaian yang kita rasakan, melainkan kegelisahan. Untuk itulah Yesus meminta kita untuk taat. Yesus meminta para murid-muridnya untuk taat. Selanjutnya pada ayat yang ke-26, Yesus menyampaikan bahwa ada 3 hal, ayat 26 sampai 27. Yang pertama mengenai pengajarannya. Yang kedua mengenai damai sejahtera, dan yang ketiga mengenai sang penghibur. Nah Bapak Ibu, warisan yang ditinggalkan oleh Yesus adalah pengajaran dan kisah hidupnya. Di mana kehadiran Yesus memberikan ketenangan bagi orang-orang yang percaya dan mengikut Dia. Jika kita melihat kisah-kisah Yesus, kehadirannya selalu membawa kedamaian. Kehadirannya selalu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi tidak untuk orang-orang lalim. Para ahli-ahli Taurat justru resah akan kehadiran Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kedamaian hidup mereka diganggu oleh Yesus. Kenyamanan hidup mereka dalam sebuah penindasan, mereka yang kerap mengecilkan orang-orang di sekitar mereka, mereka merasa gelisah karena kedamaian mereka diganggu. Tetapi Yesus justru datang untuk menemani orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata, agar mereka merasakan kedamaian. Yesus dapat melakukan hal itu karena Dialah sang damai. Kehadirannya selalu membawa damai sejahtera. Dan diperlukan ketaatan untuk dapat membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya dikatakan damai sejahtera yang aku tawarkan tidak sama seperti yang ditawarkan dunia. Nah ini kita mulai menemukan jawaban damai sejahtera apa yang diwariskan oleh Yesus. Damai sejahtera Allah tidak sama dengan yang ditawarkan dunia. Artinya apa? Rancangan damai sejahtera Allah berbeda dengan rancangan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Yesus tidak menjanjikan bahwa umat-umatnya atau murid-muridnya tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Yesus tidak menjanjikan mereka tidak akan mengalami pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Tetapi Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi orang yang taat dan mau memberikan hidup dipimpin oleh Allah. Dan untuk itu semualah, oleh sebab itu Yesus mengatakan akan hadir seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh yang dikatakan akan selalu mengajar kita. Roh yang dikatakan yang akan selalu mengingatkan kita akan perintah-perintah Allah. Roh yang hadir di tengah-tengah pergumulan kita, yang memberikan kita ketenangan, damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, bukankah seringkali ketika kita gelisah, ketika kita mengalami pergumulan atau kesulitan dalam hidup, seringkali kita lupa untuk menenangkan diri. Ya, seringkali kita justru panik, mencari pertolongan sana sini sampai kita lupa untuk mendekatkan diri pada Tuhan.
Kita lupa mendekatkan diri kepada Sang Damai. Oleh karena itulah firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam pergumulan, kita diminta untuk tenang. Kita seringkali mengikuti standar dunia, standar damai dunia, yang justru kadang membuat kita merasa sulit, merasa gelisah. Kita dituntut untuk mengikuti standar yang ada di sekitar kita. Baik dalam pekerjaan, relasi, kebahagiaan, kedamaian. Bahkan tidak jarang dalam pelayanan kita pun justru kita lupa bahwa pelayanan kita adalah untuk membawa damai sejahtera bagi orang lain. Kita terlalu berfokus kepada hal-hal kecil. Kita terlalu fokus kepada rangkaian-rangkaian pelayanan yang harus baik, harus perfect, agar umat dapat merasa nyaman, agar umat dapat merasakan senang begitu menerima pelayanan kita. Sampai kadang-kadang kita lupa bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah supaya umat merasakan damai. Supaya damai Allah itu disalurkan bagi orang banyak. Dan kita tidak akan bisa menjadi pembawa damai kalau kita tidak merasakan bagaimana damai itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus melihat Paulus. Ketika ia datang ke Filipi, ia hendak membagikan damai sejahtera Allah. Ia sudah terlebih dahulu merasakan damai itu sehingga ia mampu mendapatkan Lydia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dikatakan bahwa Lydia ini adalah seorang yang menjual kain berwarna ungu. Kain berwarna ungu itu adalah kain yang biasa dipakai oleh para bangsawan, raja-raja pada masa itu. Karena untuk mendapatkan warna ungu itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sehingga kalau dipikir-pikir Lydia ini bukan seseorang yang secara ekonominya tidak mampu. Lydia ini orang yang secara ekonomi dia mampu. Akan tetapi kemapanannya itu tidak membawa ia pada rasa damai. Sehingga ketika ia mendengar Paulus menyampaikan firman Tuhan, disitulah ia merasakan damai. Sehingga baik kondisi kita nyaman atau kondisi kita sedang dalam pergumulan, tanpa kita mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak akan merasakan damai. Sehingga diperlukan penyerahan diri. Kita menyerahkan diri kita, pergumulan kita kepada Allah. Kita membiarkan Allah untuk memimpin langkah hidup kita. Dan Wahyu pasal 22 ayat 5 menggambarkan dengan sangat baik bagaimana kehidupan kita ketika dipimpin oleh Allah. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Oleh karena itu marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita semakin menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan marilah kita untuk selalu tenang menghadapi setiap pergumulan. Damai sejahtera bukanlah hal yang mustahil. Namun kemustahilan itu menjadi sulit didapatkan jika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dan kita tidak mengusahakannya. Untuk menutup khotbah ini saya mau kita
merenungkan dan bernyanyi Kidung Jemaat 410. Mari kita sama-sama merefleksikan, merenungkan setiap kalimat dalam KJ ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu, kita kembali taat kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan segala hidup kita, permasalahan kita kepada Allah, agar kita beroleh warisan damai sejahtera. Amin. Saat tenang bagi kita.